cinta yang lalu tertinggal. Bercerai sayang, darimu tak ada lagi kecuali. Halo sahabat Kompas, jumpa lagi bersama saya Rita. Kali ini di segmen Bahas Peristiwa. Dan lagi-lagi tentu saja saya tidak sendiri karena saya akan mengupas tuntas soal konser Kubikal Kompas yang baru saja diselenggarakan oleh Harian Kompas. Siapa nih di antara kalian yang nonton kemarin? Ayo, nah ini kita sudah kedatangan penanggung jawab ya, leadernya dari konser Kubikal ini, yaitu Mbak Dwi AS Setianingsih atau yang beken disebut Mbak Dwi. Halo Mbak Dwi, apa kabar? Halo Mbak Rita. Gimana? Kabar baik, terima kasih banyak. Pegelnya udah hilang nih ya, habis kemarin. Lumayan, yang penting seneng. Yang penting seneng. Yang penting seneng. Mbak, gimana sih ngadain konser sampai 3 jam ya? Kemarin itu ya? 3 jam, betul. Luar biasa. Kurang tuh, lebih. Gimana persiapannya, terus sampai bisa menghadirkan 20 penampil ya? Atau kalau misalnya dihitung satu grup tuh jadi 18 ya? 18. Gimana ceritanya Mbak? Itu tuh sebenarnya awalnya tuh kan karena memang saya tuh diminta untuk membantu tim untuk HUT ya, ulang betul. tahun Kompas, ulang tahun Kompas, ke-60 ya, betul, ulang tahun ke-60 Harian Kompas ID tahun ini. Jadi salah satunya tuh ada konser Kubikal Kompas itu. Jadi di ini dalamnya. perdana ya? Betul, Perdana. di perdana. Jadi sempat memang awalnya, aduh siapa ya yang mau dipanggil nih gitu kan di acara ulang tahun. Ini ulang tahunnya nggak biasa loh, karena ini kan 60 tahun. 60 tahun, betul. Kita pengennya sesuatu juga yang sesuai lah dengan yang usia. nggak biasa juga ya. Tuh, sesuai dengan usia Kompas yang udah 60 tahun itu. Artinya apa gitu? Artinya memang yang pengen kita hadirkan itu adalah artis-artis yang setidaknya dia ya juga lintas zaman juga, lintas generasi dikenal juga. Ya dari berbagai macam ada kalangan. yang muda, ada yang medium, ada juga yang udah senior gitu. Legend ya. Kepikiran lah kemudian, mungkin akan menarik ya kalau bisa menghadirkan teman-teman penyanyi yang memang bisa mewakili itu, dari yang muda, yang tengah-tengah sampai yang udah senior itu. Terus kebetulan kan memang kita tuh ya adalah sebagai jurnalis gitu kan ya, ada relasi dengan narasumber kebetulan, kebetulan ada obrolan sebetulnya sebelumnya dengan Arman gitu kan. Arman Maulana kan memang ya beliau ditunjuk sebagai ketua Vibrasi Suara Indonesia ya, yang dimana di dalamnya tuh ada banyak penyanyi-penyanyi tanah air gitu kan. Mungkin akan menarik ya kalau kita mengajak teman-teman dari Visi untuk tampil di acara ulang tahun Harian Kompas. Jadi kolaborasi ya? Betul, seperti itu. Kebetulan juga Visi itu sedang istilahnya menggaungkan kampanye soal royalti, pengejauhan dari hak cipta, Undang-Undang Hak Cipta 2014 ya, nomor 28 tahun 2014 gitu. Jadi mungkin karena kita Kompas gitu ya, kita tuh nggak pengen juga memanggungkan acara konser musik biasa aja. Kalau konser musik biasa aja kan udah banyak gitu. Jadi kita juga sekalian membawa semacam istilahnya visi dan pesan gitulah, supaya ini ada situasi seperti ini, mungkin pantas kita gaungkan juga ya gitu, supaya lebih banyak orang yang tahu. Seperti itu tentang sih. Isu royalti itu ya. Nah, di samping juga merayakan hari ulang tahun Kompas betul, itu. Jadi utamanya 2 itu. Lalu kemudian terjadilah pembicaraan, dan sebenarnya sih waktu kontak dengan Kang Arman itu nggak berharap untuk sebanyak itu ya. Awalnya yang hadir tuh akan bisa sebanyak itu gitu. Ternyata pas dikasih tahu tuh deg-degan juga kan ya, waktu itu nungguin gitu, aduh siapa ya yang kira-kira mau gitu hadir gitu. Ternyata pas dikasih tahu tuh awalnya 17 penampil, itu aja udah bikin kaget ya. 17 penampil ya, 17 orang gitu. Wah, banyak sekali gitu kan. Terus ya udah, tapi kan kemudian waduh ini juga seneng tapi sekaligus tantangan, karena kan kita menyelenggarakan konser ya dengan sekian gak banyak mudah artis. Terus mereka juga semua kan nama-nama besar di tanah air juga gitu kan. Terus sementara sebenarnya kita
menawarkannya itu bukan panggung yang besar, bukan panggung yang megah, grande ya, bukan kayak glamor konser gitu yang ya. di- Ini kan pada memang umumnya. namanya aja kan memang konser kubikel. Jadi memang dari awal tuh konsepnya memang mau digelar di Ruang kerja ya? Betul, ruang kerja dengan kubikel-kubikel yang ada di kantor Seperti Kompas di belakang gitu. kami ya, jadi ini memang model ruang kerjanya Kayak gitu, di Harian ya. Kompas ya. Jadi ya udah, tapi ternyata mereka nggak masalah gitu kan. Jadi saya rasa mereka tuh nggak masalah karena mereka itu semua nama yang terlibat itu memang ada keterikatan dengan Kompas ya gitu. Iya, Jadi iya, memang Kompas juga kan di usia yang 60 tahun itu udah mewarnai perjalanan Melintasi zaman karir mereka juga gitu, Betul. mencatat perjalanan karir mereka juga. Jadi sebenarnya itu juga salah satu hal yang menurut saya mungkin membuat mereka juga nggak menolak gitu ya ketika kita ajak tampil di sini. Itu Jadi, terbukti dari beberapa percakapan ya, Mbak Dua ya, ketika di sela-sela panggung itu ada yang mengatakan pernah pertama kali diberitakan Kompas itu tahun 80-an ya kan. 83, ya. Terus Ya. apa namanya namanya masuk dalam TTS Ya, gitu kan, dan masuk dalam ya, teka-teki betul, silang yang betul. setiap hari Minggu ya, Minggu. ada di Harian Kompas di Iya, koran ya. betul. Dan sampai sekarang baca koran itu juga masih ada. Jadi artinya itu salah satu keterikatan ya, bentuk keterikatan yang dibangun itu. Dan saya lihat juga selain yang terlihat di depan, yang banyak beredar di media sosial ini juga cerita di balik sebelum teman-teman artis ini, teman-teman penyanyi ini tampil ya Mbak. Mereka ngedit berita. Itu gimana tuh Mbak berita. cerita behind-nya itu? Iya, ya sebenarnya itu kita memberikan ini aja ya, pengalaman ya, karena kan itu tadi balik lagi bahwa kita sebagai media tuh kan udah merekam perjalanan karir mereka itu sejak lama Iya. gitu. Jadi kita tuh pengen juga mumpung lagi ulang tahun, mereka juga hadir di sini di ruang redaksi, dibukalah itu gitu loh, maksudnya kesempatan untuk ngelihat kayak apa ya sih malah betul, kayak apa sih sebenarnya apa ya proses dari Proses berita, kerja redaksi ya? proses kerja redaksi, bagaimana sebuah berita itu kemudian dihadirkan, terutama di proses editingnya gitu. Ternyata ya menarik juga ya buat mereka gitu kan. Terus bahkan bisa melacak bagaimana apa istilahnya arsip Kompas itu begitu rapi ya, rapi mencatat perjalanan mereka semua, sehingga itu juga jadi nilai lebih juga sih yang membuat mereka merasa memang ada sesuatu ya, nggak cuma datang untuk nyanyi tapi juga datang apa namanya berinteraksi dengan Harian Kompas gitu. Memang ya. ada memang meneguhkan bahwa relasi kita tuh emang sekuat itu loh gitu, udah selama itu loh, sepanjang itu, sepanjang 60 tahun Kompas itu. Dan itu selama ini kan Kompas dengan pemberitaannya kan lebih banyak terlihat berita-berita yang kerasnya ya kan, politik lah, internasional itulah. Nah ternyata kita juga punya cerita kisah-kisah tentang perjalanan seni, musik gitu-gitu ya Mbak Dua yang ditangani itu ya, dan semua dicatat, semua direkam oleh Kompas. Iya. Dan konser ini jadi salah satu momentum untuk menghadirkan kembali gitu ya cerita-cerita di luar hal-hal yang bukan cuma tapi berita isu politik gitu ya, nggak cuma isu politik tapi juga termasuk kehidupan seni dan budaya. Iya betul, maksudnya konser ini selain menghadirkan kriaan ya, kan seneng tuh kalau kita dengar musik, terus para penyanyinya juga datang tampil di orang pada nyanyi ya di kantor gitu kan. Tapi yang lebih dari itu tuh kita tuh juga mencoba untuk tetap mengemas sebuah isu yang sebenarnya itu serius tapi dengan cara yang lebih pop gitu loh. Lebih pop. Jadi kadang juga memang nggak semua isu harus disampaikan secara cara-cara yang keras gitu, tapi dengan cara yang manis, cara yang hangat, menarik, itu juga salah satu cara yang kita betul. Termasuk di hari konser Kubikal itu tayang juga artikelnya dari Ariel ya, benar ya? Betul. Itu juga salah satu medium bahwa koran itu masih punya media, masih punya tempat opini gitu ya, untuk siapapun mengisi, menyampaikan gagasan, pandangan, sudut pandang lewat media cetak gitu ya, media massa ini ya. Jadi iya, sangat menarik ya, karena bagaimana Mas Ariel ini turut terlibat dalam penulisan artikel untuk rubrik opini ini, karena
Mas Ariel ini kan pelakunya ya, pelaku di industri musik itu, otomatis kan beliau tahu betul seperti apa sih situasinya gitu. Jadi artikel-artikel opini yang memang ditulis oleh para pelakunya itu juga sangat relevan gitu, otentik ya, otentik, organik, memang seperti itu situasinya gitu kan. Jadi akan lebih bisa menghadirkan segala halnya itu dengan lebih lebih nyata benar-benar, ya gitu loh, seperti itu. Jadi ini ya situasi yang terjadi existing itu memang seperti ini. Jadi gitu. Kalau misalnya nanti pihak seberangnya atau pihak pemerintah mau dalam tanda kutip menjawab juga, itu juga bisa aja ya kirim juga ke opini. Boleh dong, Kompas, kan ya. semuanya terbuka, semuanya diwadahi di situ ya, supaya terjadi diskursus juga ya, ada diskusi. Itu gagasan ya, sama akhirnya nanti kita harap sih solusi ya dari sebuah permasalahan yang dihadapi. Betul. Gitu ya. Nah ini Mbak, tadi tuh kemarin tuh kan terbilang rame ya, sukses gitu lah. Emang bakalan lanjut nih si konser Kubikal ini ke depannya nih? Bakal ada episode 2, ketiga, dan seterusnya gitu? Kira-kira gimana? Wah ini, saya tuh udah banyak banget yang nanyain nih, ini gitu cuma ya? 1 kali aja apa ada lagi kan gitu. Kira-kira sebagai penyelenggara nih gimana nih Mbak ini? Sebagai pihak yang bertanggung jawab nih konser kalau harapannya sih, kalau misalnya sebuah acara itu bisa membuat senang orang gitu kan, kenapa nggak dibikin lagi kan? Bener. Gitu ya, didoain aja supaya ada umur panjang gitu. Jadi dibikin lagi seperti bisa itu. Ada kelanjutannya. Ada. Nah kalau yang kemarin itu memang dikhususkan yang boleh nonton langsung di studio Kubikal ini hanya teman-teman karyawan ya Mbak yang kemarin. Kedepan gimana nih? Apakah ada peluang dari misalnya pelanggan setia harian Kompas gitu atau Kompas ID gitu untuk misalnya pengen nih kita nonton langsung musisi idola gitu di konser Kubikal itu memungkinkan nggak sih Mbak? Pengennya sih gitu juga ya, maksudnya kemarin tuh kan memang hanya diperuntukkan bagi karyawan harian Kompas kan, karena emang itu HUT ya, dalam rangka HUT. Jadi ya pas lah ya kalau yang nonton juga yang diundang nonton langsung itu karyawan aja gitu. Tapi kan kita memang bikin live streamingnya ya, jadi ada kesempatan dari siapapun pembaca harian Kompas ID untuk juga menonton gitu. Tapi harapannya misalnya nih gitu besok itu kita bikin lagi, ya harusnya sih bisa sih ya, supaya para pembaca Kompas ID itu bisa turut merasakan seperti apa sih kemeriahan ya, nonton kalau konser tuh digelar di Kubikal, terus juga mungkin bertandang ke redaksi Kompas, mungkin juga jadi editor juga gitu kan, jadi kan juga lebih seru kan, seperti itu. Cuman ya bisa dirasakan. Tentu ada syaratnya. Kok langsung ngomong syarat ya gitu. Syaratnya apa kira-kira? Kita tunggu episode kedua ya nanti ya, yang akan digodok dulu. Mudah-mudahan. Terus pertanyaan lainnya, setelah kemarin ada live streaming, itu teman-teman yang nggak sempat, sahabat Kompas yang nggak sempat nonton itu emang nggak bisa nonton lagi ya Mbak? Nggak bisa sedih nonton ya? lagi ya? Sedih ya? Dicari linknya udah nggak aktif lagi, itu memang begitu ya Mbak Doya? Apa ya? Aduh, bingung nih jawabannya karena memang itu kan sesuatu yang memang sengaja kita bikin supaya penasaran. Oh, memang hanya sekali ya, jadi nggak boleh ketinggalan. Harus sahabat Kompas yang tertarik dengan konser Kubikal ini mesti mantengin terus ya. Betul, biar penasaran. Kompas ID maupun di medsos-medsosnya ya. Betul, jadi supaya nggak ketinggalan tuh ya subscribe dong ya, gitu kan, YouTube Harian Kompas. Jadi nggak sampai ketinggalan gitu loh. Kalau ada informasinya langsung pasti akan diinfokan ya. Akan diinfo. Oke. Gitu. Nah terus siapa lagi nih yang bakalan ke depannya, sudah ada belum nih artis yang dibidik gini, udah mulai kelihatan belum, atau dari genre lagu apa, atau dari penyanyi zaman kapan yang bakalan hadir gitu, udah mulai teraba-raba belum? Kalau itu sih ya tentu sih sebenarnya kita pengen juga mewadahi semuanya ya gitu, karena kan kita juga pengen istilahnya apa sih, berkontribusi ya, berkontribusi ke dunia musik juga gitu, supaya misalnya teman-teman musisi yang pengen tampil di sini tuh juga ada wadahnya gitu di konser Kubikal itu. Cuman
Kalau untuk nanti yang kalau misalnya ada lagi mungkin ada baiknya juga sih ya kalau kita dengerin pendapat usul atau ide dari para sahabat Kompas ya. Jadi sahabat Kompas itu tadi udah dipancing sama Mbak Doe. Jadi kalau sahabat Kompas tertarik atau punya usul siapa sih musisi ya atau seniman yang menarik nih kayaknya nih untuk diundang di konser Kubikel, boleh nanti komen di kolom komentar kita ya. Itu tantangan sih buat kita. Oke. Masalah dikabulkan apa enggak namanya Betul, juga usaha. Namanya juga usaha. Dan berusaha. Oke. Terima kasih sekali Mbak Doe obrolannya. Sukses terus dan sahabat Kompas terus seperti pesannya Mbak Doe tadi, jangan ketinggalan informasi dari Harian Kompas maupun Kompas ID, terutama kalau nanti tiba-tiba ada informasi soal konser Kubikel nih. Jadi subscribe ya. Saya Rita undur diri dulu. Terima kasih. Aku bukan jatuh cinta.